Nehopo guys. Masih dalam Euphoria Fast 9 yang udah tayang di bioskop selama beberapa minggu, kali ini kita bakalan bahas soal itu. Cuman kalau sebelumnya yang dibahas adalah para pemeran, sekarang kita bakal ngomongin soal panduan nonton Fast Saga dengan baik dan bener. Soalnya urutan film yang tayang kan gak runut dengan urutan ceritanya. Jadi beberapa orang bakal pushing. So, biar kalian semua gak berakhir kayak gitu, aku bakal bagiin timeline real dari semua saga berdasarkan urutan ceritanya. So selamat datang di Timelapse Film Populer. Tentu aja sebelum ngurutin timeline nih, kayaknya kita perlu urai dulu satu persatu setiap judul yang pernah dirilis dalam franchise Fast Furious. Dan tentu aja dimulai dari The Fast and Furious yang tayang di tahun kapan? 2001, masih kecil aku. Terinspirasi dari sebuah liputan berjudul Racer X yang terbit di majalah Vibes, yang bercerita tentang kehidupan balap liar di New York. Sang sutradara Rob Cohen menggait Gary Scott dalam pengerjaan naskahnya. Kemudian setelah rampung, hasilnya dikirim ke produser Neil Moritz untuk dipresentasikan ke Universal Studio. Hingga hadirlah saga awal yang kita kenal dengan karakter ensemble Brian O'Connor, seorang agen rahasia yang ditugaskan untuk meringkus para pencuri mobil, di mana ketuanya itu adalah Dominic Toretto yang dalam saga berikutnya justru malah jadi kerabatnya setelah jadi iparan nikahin adiknya Dom, Mia Toretto. Lalu ya, kesuksesan karena sukses nih saga pertama yang meraup pendapatan 207,3 juta US dollar hanya dengan modal 38 juta US dollar aja, maka dibuatlah saga yang kedua, Too Fast, Too Furious di tahun 2003 yang menjadikan karakter Brian sebagai protagonis utama. Sekaligus nih, ajang debut bagi karakter Dynamite Duo Ted Parker and Roman Spears yang dalam saga ini merupakan buronan polisi. Namun akhirnya bekerja sama dengan Bea Cukai yang diwakili oleh Brian agar catatan kriminal mereka itu dihapus. Dan masih di tahun yang sama, satu film pendek dari The Turbocharged Prelude for Too Fast, Too Furious juga diluncurin, di mana ceritanya itu berpusat pada karakter Brian dalam pelariannya dari Los Angeles ke Miami. Kemudian, 3 tahun setelahnya, hal baru mulai muncul dalam saga ini, di mana latar utamanya berpindah ke Jepang. Dan semua karakternya adalah wajah baru dengan cerita yang berpusat pada kehidupan seorang siswa SMA bernama Sam Boswell yang harus pindah ke Tokyo bersama ayahnya. Dan di sana dia bertemu dengan para anggota komunitas drifting. I wanna if you know, pasti terngiang-ngiang kan lagu itu. Dimana salah satu pentolannya adalah karakter ensemble Fast Saga, Hanlu, yang dalam saga ini diceritakan mati dalam sebuah kecelakaan mobil pada akhir film. Nah, dari situ di tahun 2009, franchise ini akhirnya kembali ke jalur awal di saga Fast and Furious dengan fokus ke karakter sentral Dominic Toretto dan Brian O'Connor, di mana mereka bekerja sama untuk membalas kematian istri Dom, Letty, juga menangkap seorang gembong narkoba bernama Arturo Braga. Dan seperti di tahun 2003, tahun perilisan saga Fast and Furious juga dibarengin dengan penayangan satu film pendek berjudul Los Banderos dengan narasi tentang kehidupan Dom bersama Letty dan Han sebagai Robin Hood pembajak truk bensin demi menghidupi satu lingkungan yang para warganya itu sangat miskin. Lalu di film selanjutnya, Fast 5 yang rilis tahun 2011, kita akhiri dengan melihat para ensemble dari saga sebelumnya tampil dalam satu frame dengan cerita yang mulai terlihat kompleks. Berpusat pada kisah perampokan uang senilai 100 juta US dollar dan berakhir jadi buronan karakter debut dari Luke Hobbs, seorang agen rahasia dari layanan keamanan diplomatik Amerika Serikat. Fast 5 pada akhirnya jadi salah satu saga paling menguntungkan dalam franchise. Dengan modal 125 juta US dollar, mereka bisa meraup pendapatan 626,1 juta dolar. Sehingga gak mengherankan kalau formula yang menghadirkan para ensemble diulang lagi pada saga ke-6 Fast and Furious 6 yang tayang di tahun 2003. Tentu ada kejutan lain di luar kehadiran para ensemble di saga ini. Kemunculan karakter Letty Ortiz yang meninggal di saga Fast and Furious juga jadi satu daya tarik penting untuk saga kali ini. Nah, 2 tahun kemudian, pada tahun 2015, Fast Furious 7 ini rilis, menandai kemunculan perdana karakter ikonik lain, Deckard Shaw, yang dalam saga ini mengejar para jagoan Fast Saga. Untuk membalas kematian saudaranya Owen Shaw, seorang pemimpin tentara bayaran yang jadi antagonis utama di saga sebelumnya.
Karena itu, Deckard menargetkan serangan terhadap geng Dom CS, di mana Han menjadi target pertama dan terbunuhlah di saga Tokyo Drift. Lalu di saga selanjutnya The Fate of the Furious yang rilis tahun 2017, jalan ceritanya itu agak mulai ngawur sih. Karena Dom dipaksa berpindah pihak ke sisi teroris cyber bernama Chopper dan akhirnya harus berhadapan dengan para rekannya sendiri. Kemudian di tahun 2019, spin-off Hobbs and Shaw dirilis dan sesuai judul ceritanya berpusat pada kehidupan keluarga Hobbs dan keluarga Shaw yang sejak kemunculannya di Fast Five dan saga berikutnya mendapat peran yang semakin sentral dalam narasi. Sedangkan F9 yang rilis tahun ini, kalian semuanya harusnya udah tahu ya, soalnya lagi rame kan jadi obrolan di berbagai platform. Karena saga ini ada karakter baru dari keluarga Toretto yang dimunculin. Dia adalah Jacob, seorang pembunuh bayaran, yang dalam saga ini bekerja sama dengan antagonis utama dari saga The Fate of the Furious. Oke, bahas dikit soal tiap film yang rilis udah kan. Nah sekarang aku bakal ngurutin berdasarkan titik mangsa cerita serta sekuensinya, yang mana jelas gak terikat dengan tahun perilisannya. So, mari kita mulai dari bagian pertama. Di sini saga pilotnya masih sejalan dengan urutan tahun rilis, di mana The Fast and Furious adalah cerita pembuka untuk semua saga ini. Dengan cerita seperti yang aku bilang di awal, karakter Brian ditugasin buat ngelacak Dom yang saat itu jadi buronan pemerintah karena aktivitas pembajakan mobil yang dia lakuin bareng teman-teman gengnya. Dan kalau kamu udah nonton, harusnya tahu sih kalau film ini hubungan polisi penjahat antara Dom dan Brian. Ujung-ujungnya berubah jadi persahabatan, di mana pada akhir film Brian justru buang kesempatannya buat nangkep Dom. Lalu saga selanjutnya berdasarkan urutan cerita ya, justru adalah film pendek yang rilis bersama film teaser Too Fast and Too Furious, di mana ceritanya berpusat pada kehidupan Brian yang berakhir jadi buron. Gegara di saga sebelumnya ngelepasin Dom. Ini membuat Brian harus kabur ke Miami dan ninggalin Los Angeles. Nah dari situ tuh, kehidupan Brian saat hijrah ke Miami bisa kita ketahui lewat film Too Fast Too Furious, yang mana sama sekali berjalan tanpa karakter Dom dan temen-temen gengnya. Pada saga ini, cerita ini memang lebih difokuskan pada karakternya si Brian, yang harus bekerja sama dengan teman masa kecilnya, seorang buron bernama Roman Pierce, dan tandemnya Ted Parker. Untuk membantu agen Monica Fuentes meringkus gembong narkoba bernama Veron Carter. Lalu, sebagai imbalan untuk kerjasama itu, catatan kriminal Roman dan Ted akan dihapus seluruhnya. Setelah itu, di film pendek Los Bandoleros, barulah alur cerita kembali berpusat ke Dom, yang setelah insiden Los Angeles kabur ke Dominika, di mana hidupnya lebih mirip sama pendeta, karena mendapat penghormatan sangat besar dari warga sekitar. Saga ini juga menceritakan tentang persahabatan Han dan Dom yang praktis latarnya adalah sebelum kematian Han dalam saga Tokyo Drift. Meskipun tahun rilisnya jauh setelah Tokyo Drift. Dalam Los Bandoleros, Han dan Dom harus bekerja sama menyelamatkan seorang kawan dari penjara serta menghidupi satu lingkungan suburban yang sangat miskin dengan bantuan seorang politisi korup yang menawari mereka pekerjaan untuk merampok truk pengangkut bahan bakar. Saga ini sekaligus jadi reuni antara karakter Letty dan Dom yang seperti kita tahu, mereka sejoli paling mesra di saga pertama dan terpaksa terpisah karena insiden Los Angeles. Kemudian masuk ke saga selanjutnya Fast and Furious yang menunjukkan perpisahan dari para kru di Los Bandoleros karena dikejar oleh pihak kepolisian, di mana Han kabur ke Tokyo, Letty balik lagi ke LA, sedangkan Dom menetap di Panama. Namun sayangnya di tengah persembunyian mereka, kabar dari sang adik Mia soal Letty yang wafat mengharuskan Dom untuk pulang, dan itu adalah kepulangan yang membawanya ke perburuan Arturo Braga yang juga jadi incaran FBI, di mana agen yang ditugaskan untuk memburunya adalah Brian. Dan tentu aja itu berakhir jadi reuni antara dua pentolan dari saga awal, yaitu Dom dan Brian. Dan kemunculan perdana karakter Giselle yang nantinya jadi kekasihnya Han. Saga ini sekaligus jadi prelude untuk adegan awal di saga selanjutnya, di mana Dom yang telah kabur dari kejaran aparat akhirnya harus berakhir di persidangan pada saga Fast Five setelah berhasil balas dendam atas kematian Letty. Dan tentu seperti kita tahu, itu semua hanyalah kamuflase. Karena saat perjalanan ke penjara, Mia sang adik bersama Brian yang telah mundur dari FBI telah merencanakan pembebasan Dom bersama beberapa rekan mereka yang lain.
Ya, seperti yang aku bilang di awal, ini juga jadi salah satu saga terepik karena semua protagonis utama dari saga sebelumnya dihadirin kembali dalam satu frame untuk bekerja sama merampok berangkas milik seorang dalang kriminal bernama Race, yang pada akhirnya membuat mereka jadi target pengejaran agen Luke Hobbs bersama rekannya Lena. Ya, itu hubungan polisi penjahat yang rada mesra sih. Soalnya di akhir film, para kru ini akhirnya dibiarin kabur sama Hobbs. Mirip sama relasi Dom dan Brian di saga pertama. Terus Elena jadi pasangan Dom kayak Mia and Brian. Dan di saga selanjutnya, Fast and Furious 6 udah bisa ketebak kalau akhirnya Hobbs ini kerjasama dengan Dom, yang mana harus ngumpulin para kru dari saga sebelumnya sekali lagi. Karena imbalan yang dijanjiin Hobbs untuk bekerja sama mereka itu adalah penghapusan catatan kriminal seperti formula cerita di saga kedua. Plus, tujuan lain buat nyelamatin Letty yang disangka udah wafat di saga Fast and Furious. Nah, pada saga ini, target mereka adalah seorang tentara bayaran bernama Owen Shaw yang diduga nyandra Letty. Tapi ternyata justru orang yang dulu nyelamatin Letty dan berakhir jadi partnernya. Nah, di titik ini, romansa franchise dalam Fast saga mulai rumit karena relasi antara karakter yang aut-autan. Di mana Elena kan sayang banget tuh sama Dom, tapi Dom masih sayang sama Letty. Sedangkan Letty yang lagi amnesia ternyata suka sama Owen. Ya, benang kusut romansa itu pada akhirnya terurai juga, terutama sejak ingatan Letty kembali dan Owen gugur dalam pertarungan, yang mana bikin Dom dan Letty balikan lagi. Terus Elena harus ikhlasin Dom, sedangkan kru lain akhirnya berhasil tuntasin misi dan dapat pengampunan untuk catatan kriminal mereka. Dari situ akhirnya kita sampai ke salah satu film yang rilis cukup awal, tapi dari segi cerita ternyata letaknya cukup belakangan. Yep, bener. Ini adalah Tokyo Drift di mana karakter Han wafat dalam kecelakaan mobil. Dan setelah Furious 7 kita akhirnya tahu kalau pembunuhnya adalah Deckard Shaw yang ingin balas dendam atas kematian saudaranya Owen Shaw, antagonis utama di saga Furious 6. Saga ini juga jadi semacam kenangan-kenangan untuk aktor Paul Walker karena merupakan penampilan terakhirnya sebagai Brian O'Connor sebab tewas dalam kecelakaan mobil 2013 lalu. Sepeninggal Han dan Brian dari Fast Saga yang dalam cerita disetting pensiun dari dunia balap untuk hidup tenang bersama Mia dan anaknya, babak baru franchise ini akhirnya dimulai, di mana karakter Dom menyeberang ke pihak antagonis karena berada dalam cengkraman teroris cyber bernama Chipper, yang dalam film ini diperankan oleh Charlize Theron dan terpaksa harus melawan para krunya yang tersisa di luar Hans dan Brian. Tentu aja pada akhirnya Dom kembali ke pihak semuanya berkat bantuan Hobbs dan Shaw yang terpaksa bekerja sama di bawah arahan Mr. Nobody, juga dengan dukungan dari para kru Dom Chess. Nah, kerjasama menarik antara Hobbs dan Shaw itu akhirnya digaraplah dalam spin-off demi mengulang kolaborasi antara dua karakter badass ini, di mana mereka harus melibatkan keluarga masing-masing dalam sebuah misi berbahaya melawan seorang prajurit super hasil rekayasa genetik bernama Braxton. Ya, dari itu kita akhirnya tiba di urutan terakhir yang jadi alasan konten ini dibuat tentunya. Ya, benar, yang aku bicarain di sini adalah saga F9, di mana timelinenya itu berjalan hampir bersamaan dengan cerita Hobbs dan Shaw dengan kehadiran karakter baru Jacob Toretto, salah satu adik Dom yang bekerja sama dengan musuh utama di The Fate of the Furious untuk membalas dendam pribadinya kepada sang kakak. Ya, aku belum tahu detailnya sih karena belum nonton filmnya. Tapi kalau ada yang udah nonton, kamu boleh tulis pendapat di kolom komentar, yang penting gak terlalu spoiler aja ya. Well, itu dia deretan timeline yang harapannya sih bisa jadi panduan untuk kamu para non-fans, tapi tetap ngebet dan mau ikutin filmnya. So, itu aja untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!